Baik adik-adik, pada pertemuan kedua ini kita akan coba membahas mengenai materi yaitu fungsi. Fungsi di matematika. Nah, jadi sebelum saya panjang lebar ya membahas tentang fungsi, sebaiknya pertama sekali kita ketahui dulu apa itu definisi dari fungsi. Ya. Jadi pada dasarnya ya, fungsi itu merupakan suatu persamaan. Persamaan ya. Sebagaimana kita ketahui di matematika, yang namanya persamaan pasti ada tanda sama dengan dan variabel. Jadi di sini di matematika yang namanya persamaan itu pasti ada variabel dan notasi atau tanda sama dengan. Nah, variabel sendiri itu dibagi dua di matematika. Ada namanya variabel bebas, ada namanya variabel terikat. Ya. Satu lagi, persamaan itu juga biasanya memuat suatu konstan. Nah, ini ya. Di fungsi itu sebenarnya adalah persamaan, di mana persamaan itu biasanya mengandung variabel, mengandung tanda sama dengan, dan adanya suatu konstanta. Kita bahas masing-masing. Nah, untuk variabel sendiri biasanya itu ada namanya variabel bebas atau independen, ada namanya variabel terikat atau dependent. Nah, sekarang langsung kita lihat contoh suatu fungsi. Yang paling gampang, misalnya Y sama dengan 2X tambah 3. Sekarang kita analisis di sini. Ya, mana yang variabel, tanda sama dengan, dan konstanta. Untuk contoh pertama ini, ya, untuk variabel bebasnya yaitu adalah variabel X. Variabel X di sini. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu variabel Y. Jadi di sini untuk soal nomor 1, contohnya yang terikat adalah Y, yang bebas adalah X. Kenapa dikatakan dia bebas? Artinya nilainya bebas berapa saja tergantung input kita. Sedangkan Y kenapa terikat? Karena Y ini sangat bergantung kepada nilai dari X ini. Atau secara keseluruhan yaitu 2X tambah 3. Paling gampang kita mengingatnya, kalau Y itu atau terikat itu pasti dia tandanya adalah sebelum sama dengan. Ini cara penulisan baku ya. Sedangkan untuk bebas itu berarti dia setelah sama dengan. Ya, definisinya dulu nih, bisa membedakan mana terikat, mana bebas. Jadi terikat itu dia pasti biasanya secara umum dia sebelum sama dengan. Jadi nilainya adalah merupakan dari apa? Di sini berarti tergantung dari 2X tambah 3, tergantung dari nilai X. Sedangkan bebas, dia bebas kita inputkan berapa saja. Nah, untuk konstanta sendiri, ya, berarti di sini adalah yang mana konstanta 2 atau 3. Konstanta itu pasti adalah 3. Sini. Konstanta itu berupa bilangan. Ya, berapa saja, ya, bilangan real. Ya, berapa saja. Kita masih ingat ya, bilangan real itu termasuk bilangan bulat positif, negatif ya. Kemudian bilangan pecahan ya, itu real ya. Oke. Nah, lalu di sini ya, konstanta ini biasanya disimbolkan ya berupa suatu variabel satu abjad misalnya A, B, C gitu ya dan seterusnya. Nah, 3 berarti konstanta. Sekarang 2. 2 ini apa?
2 itu merupakan koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah semua angka yang melekat pada variabel bebas. Jadi hati-hati ya, biasanya di sini yang sering keliru itu adalah antara konstanta dan koefisien. Kalau konstanta dia berdiri sendiri, tidak ada variabel di sini. Sedangkan koefisien dia melekat pada variabel, ya. Jadi itu bedanya. Oke, nah ini adalah fungsi. Jadi ada pasti variabel gitu ya. Nah sekarang sudah tahu, jadi secara umum ya fungsi itu tadi kita simpulkan dia mengandung variabel. Nah jelas tanda sama dengan di sini ya, karena pasti akan mengandung suatu nilai ya. Lalu konstanta. Kalau mau ditambahkan dia juga ada koefisien ya yang melekat pada variabel bebas. Jadi jangan kebalik menentukan mana yang terikat, mana yang bebas. Nah, ini pengantar dari persamaan. Sekarang kita coba ya mengenalkan di matematika yang merupakan dari jenis-jenis fungsi. Banyak sekali jenis-jenis fungsi di matematika. Mungkin juga kalian pernah mendapatkannya ya waktu di SMA dulu atau di SMK. Bagaimana itu fungsi-fungsi yang ada di matematika. Nah, di sini saya akan mencoba ya menjelaskan dulu konsep dasarnya mengenai jenis fungsi ya. Bagaimana kita menganalisis suatu fungsi. Jadi di sini secara umum ya jenis fungsi itu ya jenis fungsi ada 2. Fungsi itu ada 2. Yang pertama namanya ada fungsi linier. Yang kedua ada namanya fungsi nonlinier. Kebalikan. Non itu artinya adalah tidak. Berarti tidak linier. Nah, sekarang kita bahas tuntas satu-satu. Apa itu fungsi linier? Nah, fungsi linier itu linier ya, fungsi sudah tahu tadi ya, persamaan gitu ya, satu persamaan. Nah, linier berarti apa? Lurus. Ya, lurus berarti persamaan lurus. Bagaimana yang dikatakan persamaan lurus? Berarti dia ini kurvanya berupa garis lurus. Oke, itu namanya ciri dari fungsi linier. Ya, kurvanya berupa garis lurus. Nah, bentuk umumnya gimana di sini fungsi linier? Y sama dengan AX plus B, yang contoh pertama tadi itu yang saya berikan, itu adalah fungsi linier. Nah, kalau mau kita kembangkan di sini berarti Y sama dengan contoh ya, 2X plus 3. Nah, 2X plus 3 ini kalau kita plot, ya, secara umum kita ambil X-nya positif aja. Nah, ini namanya koordinat kartesian. Di sini ke kanan itu X positif, ke atas Y positif, ke kiri X negatif, ke bawah Y negatif. Nah, secara umum kalau kita masukkan nilai X sembarang untuk X-nya positif ya ke kanan, itu polanya dia akan seperti ini. Ya, nanti kan masih ingat istilah gradien ya, kemiringan. Ini kalau ke atas berarti dia gradiennya positif. Nah, ada juga yang seperti ini. Ini kan lurus juga. Ini gradiennya negatif. Ya. Atau bisa juga seperti ini. Nah, berarti dia di sini X-nya nggak ada nilainya ya. Jadi di sini X-nya 0 gitu ya. Oke. Jadi dia lurus. Ya, datar dia jadinya. Y-nya segitu aja nilainya. Berarti Y-nya sama dengan 3. Ya, 3 aja ya. Oke, untuk yang kurva nomor ini. Ya, yang lurus ini. Ini berarti tidak ada konstanta. Ya, maaf di sini berarti bukan tidak konstanta, tidak ada variabel bebas. Jadi langsung Y sama dengan 3. Berarti nilainya 3 aja ya untuk berapapun nilai X.
Oke, ini fungsi linier ya. Nah, kalau dia positif berarti dia kurvanya ke atas. Kalau negatif ya, berarti dia kurvanya ke bawah. Sangat bergantung kepada nilai X gradien itu ya. Nah, kalau saya buat begini, nah ini kan negatif nih, berarti dia gradiennya minus gitu. Sudah? Nah, sekarang apa itu fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi di mana pangkat tertinggi X-nya atau variabel bebasnya itu sama dengan 1, Dek, di sini. Ya, fungsi linier. Kecuali yang tadi khusus ya. Untuk yang datar ini khusus dia X-nya 0. Ya, datar dia. Oke, jadi di sini fungsi linier di mana di sini adalah pangkat tertinggi X-nya itu sama dengan 1. Jadi X pangkat 1 sama dengan X. Nah, ini adalah linier. Nah, kemudian setelah karena dia pangkat 1, makanya di sini tidak ada macam-macam ya, karena X pangkat 1 itu X. Makanya bentuknya seperti ini, ya. Oke, 2X pangkat 1 tambah 3 itu sama dengan 2X tambah 3. Untuk yang linier. Ya, ini macam-macam nanti ya. Bisa ditentukan berapa yang mana bebasnya, berapa koefisiennya, berapa konstantanya ya. Asal di sini kita cek harus 1. Ya, atau 0. Itu fungsi linier. Sudah? Paham? Nah, sekarang kita coba masuk ke fungsi non-linier. Ya. Jadi, fungsi non-linier itu berarti kebalikan dari fungsi linier. Yaitu berarti non-linier, berarti fungsi atau persamaan yang kurvanya tidak berupa garis lurus. Nah, itu adalah fungsi non-linier. Ya. Oke. Banyak contoh ya. Contoh-contoh fungsi nonlinier di matematika. Ya. Apa yang kita tahu, apa yang sederhana? Nah, di sini contoh fungsi nonlinier ya. Yang kedua ini adalah fungsi nonlinier. Nah, berarti di sini dia kurvanya tidak lagi berupa garis lurus. Kenapa? Karena sudah tidak linier. Nah, berarti kebalikan dari yang tadi, di mana X-nya itu pangkat tertingginya, ya, itu tidak lagi sama dengan 1. Ya, ini pangkat tertinggi, hati-hati ya, bukan nilai X-nya, pangkat tertinggi X, ordo kalau di ini ya. Jadi kalau misalnya saya buat begini, contohnya paling gampang apa? Fungsi kuadrat. Nih contoh ya. Nah, ini merupakan persamaan fungsi kuadrat. Lihat di sini. Fungsi kuadrat kalau kita gambarkan kurvanya D. Ya, ini saya secara garis besar aja. Kurvanya masih ingat ya? Lengkung ya. Nah, bisa mangkok tumpah. Ini fungsi kuadrat. Kenapa bentuknya lengkung seperti ini? Tidak lurus lagi. Karena di sini kita lihat bahwa pangkat tertinggi dari X-nya itu tidak lagi 1, yaitu dia 2. Nah, hati-hati di sini. Ini di sini AX kuadrat tambah BX tambah C. Di sini 1 ya. Tapi pangkat tertingginya kita lihat di sini, yaitu AX kuadrat. Maka dikatakan dia tidak linier lagi karena X-nya sudah sama dengan 2 pangkat tertingginya. Jadi kurvanya seperti ini. Itu namanya ini fungsi kuadrat. Nanti ada juga fungsi pangkat 3. AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah X tambah C. CX tambah D. Nah, ini pangkat 3. Nanti kalau kita gambarkan kurvanya juga lebih kurang seperti ini. Ya, lengkung. Tinggal dimasukkan nilai X-nya berapa. Kalau kita analisis di sini ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu yang variabel bebasnya yaitu X ya, benar? Variabel terikatnya apa? Y. Kemudian koefisiennya ada 2 di sini, A dan B.
serta konstantanya adalah C untuk fungsi kuadrat. Selanjutnya, untuk yang pangkat 3 di sini berarti koefisiennya adalah ada 3 ya, A, B, C. Pangkat tertinggi 3, kemudian konstantanya D yang berdiri sendiri, tidak ada variabel di sini, lalu variabel terikatnya pasti Y, variabel bebasnya X. Nah, ini biasanya kita menggunakan Y dan X. Tapi ada juga ya, kalau kita baca buku atau buka-buka di internet, tidak Y dan X. Misalnya U dan V boleh, Z dan X boleh gitu ya. Asalkan sudah tahu polanya seperti ini yang mana gitu ya, itu nggak masalah. Ya, misal menentukan mana bebasnya, terikatnya gitu. Oke, dan seterusnya sampai pangkat 100 ya. Polanya dia sudah tidak lurus lagi. Maka dikatakan dia fungsi non linier. Ya, ini untuk yang sederhana ya, maksudnya masih berupa fungsi aljabar. Nanti ada fungsi khusus ya, fungsi contoh fungsi nonlinier yang merupakan fungsi khusus. Misalnya apa? Contohnya misalnya adalah fungsi apa? Fungsi yang masih ingat kalian ada fungsi namanya fungsi eksponen. Nah, ini dia juga tidak lurus. Ya, kalau kita buat kurvanya, masih ingat bentuknya Y sama dengan E eksponen X tambah 2 misalnya ya. Nah, di sini kurvanya juga sama ya, dia tidak lagi berupa garis lurus ya, Dek ya. Jadi hati-hati. Ya, ini dikatakan dia fungsi nonlinier. Kalau di sini berarti variabel bebasnya tetap ya X ya di sini ya, tapi ini ada fungsi khusus, sudah ada E di sini. E itu adalah eksponen. Konstantanya tetap 2, jika konstanta. Ini saya buat variabel bebas VB, ini variabel terikat VT. Itu untuk fungsi eksponen. Jadi kurvanya nanti dia sama lengkung. Nah, bagaimana lengkungnya itu sangat tergantung input dari nilai X ini dan bentuk fungsinya. Oke ya, ini adalah fungsi eksponen. Nanti yang berikutnya ada fungsi logaritmik atau logaritma. Kalian masih ingat? Ya, fungsi logaritmi ya, ada log berarti ya. Log 2 misalnya gitu ya, atau log 2x misalnya, tambah 3. Nah, ini namanya khusus ya. Ini fungsi khusus untuk jenis nonlinier karena dia sudah memakai istilah lain, ada logaritmik, sini eksponen gitu ya. Maka dikatakan dia khusus. Nah, ini juga sama, kalau kita gambarkan dia kurvanya juga dia berupa garis lengkung. Ya. Nah, tergantung dari input nilainya gitu. Nah, ini yang penting kalian pahami dulu di sini mana yang variabel bebas, variabel terikat, konstanta, koefisien. Ya. Nah, koefisien dan ya. Kalau di sini berarti untuk eksponen ini koefisiennya 1 berarti ya, tidak ada karena dianggap satu fungsi khusus. Jadi di sini koefisiennya 1. Kalau saya buat 2, E pangkat X berarti koefisiennya ya 2 atau di sini 2E pangkat 2X. Nah, ini koefisiennya berarti di sini maaf, koefisien itu yang melekat pada variabel X, berarti koefisiennya 2 di sini. Ya, ini bukan. Ya, ini 2 di sini. Terus misalnya E pangkat 3X, maka koefisiennya adalah 3. Ya, bukan yang depan ini. Gitu ya. Sama kayak logaritmik log 2X, maka yang 2 ini adalah koefisiennya. Ya, 3 adalah konstantanya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi contoh fungsi non-linier. Ya, jadi banyak banget dalam sehari-hari ya jenis-jenis fungsi non-linier. Bisa kalian baca gitu ya, googling ya. Saya hanya memperkenalkan secara singkat ya, karena sebenarnya juga sudah ada di SMP, SMA, atau SMK ya. Jadi saya lebih menganalisis seperti ini. Ya, mungkin dulu waktu di SMA tidak sedetail ini ya.
Jadi mungkin hanya langsung perhitungan, jadi saya ke konsep dasarnya dulu. Oke, demikian video singkat saya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Nah, nanti untuk kuisnya ya adalah menentukan ya apakah fungsi linier atau itu dia fungsi nonlinier dari soal yang saya berikan. Lalu nanti dianalisis mana variabel bebas, mana terikatnya, mana koefisien, dan mana konstantanya. Oke, tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.